Ya pemirsa, kembali lagi di OTD, obrolan of the day. Sekarang saya masih bersama dengan Master Dedi. Kebetulan saya yang akhirnya menghampiri Master Dedi di studio podcastnya. Karena kita udah PCR. Karena kita sudah PCR, kita udah serologi juga. Betul. Ya. Kita udah bisa tahu antibodi kita seperti apa. Udah oke semuanya. Ya. Master, ini ya, ada cerita lagi, ada kasus-kasus lagi nih ya, yang banyak pekerja yang sebenarnya dia itu positif corona tapi dia tetap melakukan aktivitas pekerjaan karena takutnya kalau mereka berdiam diri di rumah mereka nggak dapat salary dari atasannya. What do you think about that? Ya nggak bisa ngomong lah dalam keadaan seperti ini. Sebenarnya pengusahanya juga pada bingung seperti apa, pegawainya juga bingung seperti apa, makanya aduh, susah ngomongnya. Ya, kalau aku sih sebenarnya gini ya, aku tuh sekarang benar-benar mentaati PPKM. Jadi untuk di butik dan toko-toko aku. Jadi kalau misalnya untuk di butik tuh memang nggak ada yang bekerja sama sekali. Benar-benar dari tanggal 4 sampai tanggal 20 tuh off. Dan rencananya tanggal 20 kita masuk dan aku sudah menyiapkan antigen. Ya. Buat mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira memang ternyata ada yang positif, ya memang langsung hempas, nggak bisa masuk ke dalam butik. Mau nggak mau ya dunia ini berubah, apalagi sejak COVID ini berubah. Jadi kalian kadang-kadang mau nggak mau tuh kita tuh harus ini juga, harus ngikutin perkembangan zaman juga. Karena kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman ya kita mati. Ini nggak bisa berubah gitu. Kalau kita nggak berubah kita yang mati. So you need to change. Dan pandemi ini mungkin bisa 1 dan 2 tahun ke depan ya. Jadi we have to this survive. not gonna end. This gonna be long. Ini akan lama sekali pandemi ini beres. Nah, di sini juga mungkin teman-teman pekerja yang sedang menyaksikan ini, kalian juga harus bisa bersimpati juga dengan perusahaan-perusahaan kalian ya. Apa namanya? Empati ya, simpati. Ya, bisa simpati dengan perusahaan. Bukan semena-mena, oh gua nggak kerja ya lu bayar dong gitu. Mereka juga nggak bisa bayar juga. Kalau perusahaannya gede nggak bisa bayar juga. Waktu itu ingat gak kita misalnya bayar setengah gaji, ya kan? Kalau tapi kalau lama makanya ini mudah-mudahan kalau semuanya patuh nanti tanggal 20 ya. Nanti tanggal 20 udah beres. Mudah-mudahan kita doain aja semoga semuanya patuh dan semuanya berjalan dengan lancar. Iya dong, capek deh, ya Allah. Siap. Nah, jadi itu dia nih usaha kita ya sebagai public figure yang mungkin kalian melihat bahwa sosok public figure ini sosok yang kalian lihat secara real gitu kan. Tapi sebenarnya aku yakin sekali kalian juga punya permasalahan yang sama dengan kita. Nah, ini ada satu bintang tamu kita, seorang penyanyi yang saat ini karena manggungnya berkurang beralih profesi menjadi guru vokal. Kita bertanya benar atau enggak ya. Delon. Hai. Emang how are you, Delon? Baik, Kakak Ivan Gunawan, Kakak Deddy Koborsil, long time no see, brother. Waduh. Iya, brother. Bener. Brother. Delon, tapi ini serius nih, nanya nih gua. Memang show manggung sama sekali nggak ada, Lon? Jadi bukannya nggak ada, kemarin itu waktu sebelum PPKM ini kan gue sempet nyanyi juga di wedding, ada sih, ada. Nah tapi pada saat PPKM gini pada pending kemarin ini. Sebenarnya Juli ini ada juga dua wedding, terus diundur karena memang lagi PPKM kan. Jadi berarti kan kena 2 kali ya. Waktu itu pada saat pertama kali itu muncul PSBB dan sebagainya semuanya cancel. Udah gitu dikasih napas dulu sedikit, acara mulai lagi, ya kan? Ada benar. Duit udah mulai kekumpul dikit gitu kan, tiba-tiba PPKM lagi gitu kan. PPKM lagi, nah itu dia. Jadi sebenarnya bukan karena memang sepi job atau apa ya. Jadi aku pikir sih ini bukan sepi job, tapi memang pada pending semua. Jadi pending ini kan yang membuat kayaknya sepertinya sepi job atau apa dan lampu ya saya. Ya, jadi memang sebelum COVID ini juga gue juga ngajar, udah mulai lumayan ngajar nyanyi gitu. Ntar gue ajarin lo nyanyi lah, jadi sama si Ivan Gunawan ya. Mau dong coba gimana kalau sekarang kita belajar nyanyi secara online? Coba ajarin kita nyanyi secara tapi online. Beneran, kepikiran nggak lu bikin ngajar nyanyi secara online? Udah berjalan, Pak. Oh, gimana caranya ngajar nyanyi secara online?
Nah, jadi memang musiknya dari kita kan sekarang YouTube udah banyak gitu kan. Jadi musik-musiknya cari aja mereka. Kalau misalkan gua ngiringin di sini, mereka baru nyanyi di sana, berarti itu kan memang delay gitu loh. Jadi nggak cocok, nggak pas gitu. Jadi Deng. Coba tebak Delon ini nada apa? Hah? Deng. ada apa sih itu? Deng. Nggak ada nada deng. Do. Ya. Deng. Deng. Apa sih? Deng. Jadi mungkin Deng. bukan. Go. Bisa. Nggak usah pakai Delon kalau gitu. Gue ya. Yo. Pelan-pelan, sabar, sabar. Itu udah bisa, modal udah oke. Tapi dia kan memang nyanyi, dia Naik lagi dong nadanya. dia aja Kakak. bikin ini apa namanya konser. Kakak, naik lagi dia dong, memang Kak. nyanyi. Naik lagi dong, Kak. Humming udah oke. Sekarang yang lebih susah. Jadi langsung masuk ke kelas yang susah gitu. Jadi kan kita ada tingkatannya, ada basic 1, basic 2, basic 3, basic 4, sama intermediate sampai 4 juga, terus ada advance sama pro. Nah, jadi ada lagi yang lebih susah kayak misalkan lo orang kan udah tahu nada. Lu orang Kayak gini. lu orang ulang Atau dia. Coba. apa lo? Mama, manggil mama aja lama banget. Dari sini. Ini dari suara perut. Manggil emak aja ya, ribet banget Nih, hidup lo. nih, tahan perutnya, Tahan perutnya. kunci perutnya. Gitu. Coba, ayo. Bisa dong. juga. Bisa. Udah. Jangan naik lagi. Anda jangan bikin masalah Anda. Coba sekarang aku mau ngetes Delon bisa atau enggak? Apa tuh? Coba. Mama. Salah. Kok salah sih? Mama. Salah. Apa salahnya? Tangannya di sini kan tadi. Gitu tadi. Mama. Oh, ada pakai tangan gitu. Jadi selain ngajar nyanyi online, offline juga kita kalau mau offline gitu bersikeras, misalkan ada anak murid, orang tua murid pengen bersikeras offline gitu, tatap muka. Jadi kita harus sertakan swab antigen dulu. Jadi supaya Tapi Delon, belajar nyanyi sama lu mahal dong. kalau mahal sih relatif ya Pak, karena ini kan seni gitu. Jadi kita ada tarifnya segini misalkan. Per sekali datang apa gimana? Dia hitungannya per 45 menit sampai 50 menit. Jadi kenapa lu sekarang ngajar tuh sebenarnya kenapa gitu? Karena awalnya mulainya dari murid 1, murid kedua gitu, akhirnya kok ketagihan gitu loh, terus menurut gue nih guru juga bisa dibilang tuh adalah hal yang paling bagus gitu loh. Kan ini masalahnya nih gini, berita lu tahu sendiri berita kalau bikin judul ya. Berita kan pada ada yang nulis sepi job, Delon jadi guru. Nah, itu kan judul berita begitu loh. Sepi job dulu banget ya, waktu pada saat pokoknya bukan sepi job sih bisa dibilang sih. Job masih ada, apa virtual juga ada, terus nyanyi juga masih ada gitu. Pada saat COVID aja. Sebenarnya kalau menurut gua bukan karena sepi job ya. Menurut gua karena tidak ada kegiatan jadi mengisi kegiatan. Bener nggak sih, daripada diem aja di rumah mau ngapain juga gitu kan? Iya kan? Dan menurut gue juga nggak usah malu. Kenapa emang lo skillnya di nyanyi kok? Iya, skillnya di nyanyi. Lo aneh ngasih pertanyaannya kadang-kadang. Lu yang nanya juga pertama kali kenapa jadi gua? Gue nanya pertama kali tapi sinyalnya jelek. Sama lo benerin. Ngapain lo pikir nanya kayak gitu? Orang sakit hati nggak?
Ini cocok nih kalian berdua, makanya ditandemin gitu. Orang nanya bye-bye dia yang nanya. Iya maksudnya lu ngapain? Gue belain tanya dia. ya. Sekarang gua tanya, lu sepi job, lu ngajarin sulap nggak ke rumah orang-orang? Gua nggak ngajar. Kenapa jadi gua ngajarin sulap ke orang-orang sih? Ya kenapa? Ya kenapa lu? Lu sering banget lu mengecilkan Pak Tarno, gua lihat. Pak Tarno lagi dibawa-bawa, heran. Gue tuh ngebelain Delon, gue bilang tuh kalau berita bilang gitu, sebetulnya bukan masalah sepi job atau ada job. Yang ada tuh adalah kita sepi kegiatan, nggak tahu mau ngapain. Iya benar. Mendingan daripada itu positif kalau juga ya. iyalah kalau kita keluar terus kita ngajar nyanyi atau ngajar apa terus dapat duit ada kegiatan kenapa enggak? Jadi pada saat ngajar private begitu pada tanggal 18 Juni kemarin, 8 Juni tepatnya ya, Dedi sama Ivan, gue buka sekolah musik, sekolah vokal, jadi di daerah Pulau. Apa nama sekolah vokalnya, Delon? Delon Vocal Studio. Delon Vocal Studio. Ada Instagramnya nggak? Ada dong, Delon Vocal Studio juga. Oh, Delon Vocal Studio ya. Nah, jadi Buat teman-teman semua mengisi kekurangan ini di waktu ini PPKM, kalau kalian mau belajar nyanyi siapa tahu skill needed ya. Siapa tahu begitu PPKM udah beres, Covid udah beres, kalian bisa jadi penyanyi luar biasa. Ada Delon yang mau ngajarin nyanyi. yes. Delon bisa ngajarin nyanyi. Wow, terima kasih Delon. Salam untuk istri dan anak ya. Salam Delon ya. Sukses terus ya, Bro. Sehat ya Delon. You too. Bye. Bye. God bless. God bless you. Manis banget sama Delon. Iya, kayak gua deket banget gitu. Iya, gue tuh pertama kali kenal Delon tuh dulu pertama kali awal-awal gue jadi desainer, gue support ya? baju dia waktu acara Idol. Kok dia mau sih baju dibikinin lo? Ya mau lah, waktu itu kan gue udah desainer oke juga, terpilih. Oh dia udah terkenal lo belum? Dia belum terkenal, gue udah. Jangan dibalik-balik ya dunia ya, mohon maaf ya. Oke ya, kita akan balik lagi setelah yang satu ini tetap di OTD, obrolan of the day. Gak ada syutingan, Kita minta job. minta job, turun honornya lama, sedangkan kebutuhan mendesak. Udah banyak.